Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kebanggaan kita bersama, di mana lagi kalau bukan kajian hati. Tenangkan hatimu. Tentu saja bersama Ustadz kesayangan kita. Assalamualaikum Ustadz Ahilman Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan bisa berkumpul di sini, tentunya di masjid yang sangat cantik dan indah, yaitu Masjid Nur Setiasi Bekasi. Dan kali ini kita punya tema kajian yang sangat bagus sekali, yaitu saat dunia menawarkan segalanya, hati menahan diri agar tidak kehilangan surga. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saat dunia menawarkan segalanya, hati menahan diri agar tidak kehilangan surga. Setiap di antara kita pasti ingin masuk surga. Dan yang namanya surga itu harus diperjuangkan. Yang namanya surga harus diusahakan. Jalan menuju surga itu memang tidak mudah. Pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya, pasti ada rintangannya. Tapi disitulah surga dihadirkan untuk orang-orang yang bersabar melewatinya. Salah satu ujian yang seringkali mempengaruhi langkah kita masuk ke dalam surga adalah ujian dunia. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mujahadah. Apa itu mujahadah? Serius berjalan di jalan Allah. Siapa yang serius mendekat kepada Allah, maka Allah dekatkan dengan surganya. Tapi siapa yang menjauh dari kebaikan bersama Allah, maka sesungguhnya dia sedang menjauh dari surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah keutamaan akhirat. Tapi jangan lupakan urusan dunia. Maksudnya tujuannya adalah akhirat, jalannya dunia. Dunia itu bukan tujuan. Dunia itu jalan dan jembatan. Jadi kalau kita tidak mendapatkan dunia, jangan bersedih. Kalau kita nggak dapat dunia, jangan kecewa. Karena surga tidak lantas kuncinya dibuka untuk orang yang punya dunia. Maka dikayakan belum tentu dihadiahkan surga. Dan dimiskinkan belum tentu diberikan neraka. Karena surga dan neraka bukan hanya untuk orang kaya dan miskin. Tapi untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Maka yang pertama, lawan kemalasan ibadah. Kalau lagi malas ibadah, ingat kita pengen masuk apa? Semangat lagi. Betul? Yang kedua, tahan hawa nafsu. Ada kesempatan mengambil yang haram, tahan. Kita pengen masuk apa? Bunda marah sama suami, tahan. Kita pengen masuk? Bunda kesel sama AA, tahan. Kita pengen masuk surga. AA kecewa sama jamaahnya, tahan. Kita pengen masuk surga, jangan diperturutkan hawa nafsu itu. Betul? Yang ketiga, istiqomah dalam kebaikan. Ada yang bilang istiqomah itu berat. Iya, yang ringan istirahat. Maka istiqomah terus dalam kebaikan karena kita punya tujuan, yaitu apa? Surga. Bukankah para nabi yang serius mendekat kepada Allah, menahan hawa nafsunya, Nabi Yusuf alaihi salam, betul? Nabi Yusuf punya kesempatan
untuk berbuat maksiat. Beliau menghindar karena beliau tahu Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Dan surga adalah tujuannya. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Tapi beliau tahan, sabar. Karena surga tempat terbaiknya. Nabi Musa diuji oleh Firaun. Nabi Muhammad SAW diuji oleh paman-pamannya. Tapi beliau menahan semua amarahnya karena tahu ini adalah ujian dan surga adalah tujuan. Ada satu doa agar kita dikuatkan untuk bisa masuk surga dan mendapatkan ridhonya Allah. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa ini dan amalkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini dan pemirsa Trans TV semuanya, insya Allah semua kita kelak masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Tunjuk tangan dulu yang mau dikuatkan hatinya lagi. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, perkenalkan nama saya Siti Ningrum. Saat ini usia saya 26 tahun. Saya menderita penyakit sudah lama dari usia 7 tahun. Pada saat itu dokter bilang di tahun 2006 saya terkena asma bronkitis akut. Dan akhirnya dokter menyarankan pengobatan rutin. Alhamdulillah pengobatan itu berjalan lancar selama 5 tahun. Setelah ujian itu selesai, saya datang lagi ujian yang begitu berat. Saya terkena penyakit usus buntu akut. Di situ dokter bilang saya harus menjalani operasi. Dan di situ kedua orang tua saya cuma bisa pasrah dan berdoa kepada Allah. Dan akhirnya saya melakukan tindakan operasi di tahun 2019. Setelah habis menjalankan operasi usus buntu, saya ada keluhan kembali, tidak bisa buang air besar selama 40 hari. Dan akhirnya saya harus dioperasi kembali. Dokter bilang ternyata saya terkena penyakit komplikasi. Kena usus buntu akut, perlengkatan usus, penabalan lambung, dan tumor payudara. Dan di situ saya sudah 7 kali menjalani operasi. 4 kali di bagian perut, 2 kali di bagian payudara, dan 1 kali di bagian kepala. Saya di sini merasa dosa kepada kedua orang tua saya, Bapak Ustadz. Saya belum bisa membahagiakan ibu dan bapak saya. Saya sangat sedih. Bahkan ibu dan bapak saya kerja serabutan. Ayah saya penjual sayur keliling, ibu sebagai cuci gosok di laundry. Kedua orang tua saya sudah berkorban demi kedua putrinya. Sudah menjual rumah, sudah menjual segala-galanya untuk ingin anaknya sehat kembali. Tapi Allah bertakdir lain, lebih sayang sama adik saya. Adik saya telah meninggal dunia di tahun 2009. Saya di sini bisa kuat karena ingin ada harapan dan cita-cita. Cita-cita satu ingin membahagiakan kedua orang tua. Harapan yang kedua ingin punya rumah lagi. Yang ketiga
ingin punya yayasan agar suatu saat nanti saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik, izin. Kak Siti, Ibu ikut hari ini. Kebetulan Ibu ada, Bapak Ustadz. Yang di samping Ibu. Ya. Baik, izin ingin ngobrol sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ya, seperti apa melihat keadaan anak Ibu yang dari kecil sampai sekarang diberikan ujian sakit? menurut saya anak saya walaupun dikatakan sakit-sakitan, menurut saya adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Karena anak adalah titipan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Yang namanya anak tetap anak. Kewajiban kita hanya mengurus, mengobati dan mendidiknya. Maka saya berjuang selama 19 tahun anak saya sakit. Saya tidak peduli dengan celotehan orang-orang yang di luar sana. Saya sering dihina, "Bu, anaknya sakit-sakitan, 2 hari lagi." Tapi saya bilang, alhamdulillah anak saya dihina. Mudah-mudahan hinaan anak saya menjadi doa. Saya selalu berkata, ya Allah kuatkan saya, tambah kekuatan saya, lipatkan lagi kekuatan saya. Terus lipatkan kekuatan saya. Karena saya cuma manusia biasa, terkadang punya rasa sakit. Banyak nangis dan mengeluh dengan ekonomi. Ya, selama 19 tahun yang saya rasakan tidaklah mudah perjuangan hidup saya. Saya ingin memberikan semangat kepada ibu-ibu semua. Mungkin ada yang nasibnya seperti saya, maka kuatlah. Tetap berjuang untuk anak-anaknya. Insya Allah anak adalah amanah. Ketika kita merawatnya dengan baik, maka umur tidak ada yang tahu. Harapan orang tua doa adalah dari anak yang soleha. Makanya saya tetap berjuang walaupun saya tidak punya rumah, tidak punya harta apapun. Yang terpenting buat saya bisa ngobati anak dan bisa makan, saya sudah bersyukur. Apa yang sering Ibu sampaikan kepada anak Ibu? Saya selalu berkata, nak sabar ya, insya Allah ujian kita lulus. Mungkin Allah sayang sama kita. Kita nggak tahu apa rencana Allah. Kita nggak tahu mau diangkat derajat sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Baik, Kak Siti izin mau bilang apa sama Mama? Siti mengucapin banyak terima kasih kepada kedua orang tua Siti, buat Mama, buat Ayah. Terima kasih selama ini sudah merawat Siti selama 18 tahun. Mama sama Bapak gak pernah mengeluh, selalu ngasih semangat juga buat Siti. Semoga Mama sehat panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Jangan bosan-bosan ya Ma, doain Neng agar Neng bisa membahagiakan Mama sama Bapak. Baik, sekarang apa yang ingin Kak Siti tanyakan sama Ahilman? Bapak Ustadz, Siti ingin menanyakan, kan di saat Siti koma 10 hari, di saat Siti koma 15 hari, itu Siti benar-benar gak sadar, udah henti napas. Bahkan napas pun udah pakai alat mesin. Dan itu saat gak sadar kan Siti gak sholat karena kondisinya koma. Dan itu Siti apakah dosa atau enggak Pak? Bunda, pertama, tidak ada manusia yang bisa lepas dari yang namanya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Dan Allah melihat siapa yang paling baik amalnya saat diberikan ujian itu. Maka percayalah, untuk siapapun yang sedang diuji hari ini, Allah sedang menyiapkan kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. Satu, ujian itu cara Allah mencintaimu. Dua, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Tiga, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Dan yang keempat, ujian itu adalah cara Allah menyiapkan surga terbaik untuk dirimu. Maka saat anak ibu diuji dengan sakit, ibu sabar melewatinya, ibu sabar menjalaninya. Maka di saat itu ada banyak pahala kebaikan yang Allah siapkan untuk ibu. Kak Siti bertanya tentang kondisinya yang sakit, kemudian tidak bisa menjalankan perintah Allah, salah satunya sholat. Dalam keadaan sakit dan dalam keadaan tidak mampu, maka kita diberikan rukhsah untuk tidak melakukan. Walaupun nanti kita bisa memilih. Kan kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, kemudian isyarat. Nah kan beliau nggak sadar, maka mungkin di hati ingat sholat walaupun tidak bisa melakukannya. Ingatnya kita dengan sholat karena kondisi kita yang tidak bisa mendirikan sholat, maka sudah termasuk kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Tinggal selanjutnya, memang yang dibutuhkan adalah kesabaran dan kelapangan. Ibu jangan mengeluh segimanapun usaha ibu. Untuk siapapun yang diuji dengan anak yang sakit, belajar lebih kuat, belajar lebih hebat melewati semuanya. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Kalau ada yang bertanya, "Aa, kenapa ujianku seberat ini?" Karena Allah tahu kita sekuat itu. Allah tidak mungkin salah memilih hambanya dengan ujian yang diberikannya. Allah tidak mungkin salah menitipkan ujian kepada hambanya dengan segala yang dihadirkannya. Nabi Ayub pernah diuji dengan sakit. Nabi Nuh pernah diuji dengan sakit. Nabi Isa pernah diuji dengan sakit. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah diuji dengan sakit. Ada doa-doa yang bisa kita baca agar kita bisa terjaga dalam setiap kebaikan. Salah satunya doa minta keselamatan dan minta keafiatan. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Dalam doa yang tadi ada yang kita minta. Selamat di jalan agamamu, afiat kesehatan dalam tubuhku. Sehat itu ada dua. Satu ada sehat wal afiat. Dua ada sehat was sayyiat. Sehat wal afiat itu saat kesehatan tubuh kita dipakai buat makin dekat sama Allah. Sedangkan was sayyiat badannya sehat. Tapi dengan badan yang sehat tidak membuat dia dekat sama Allah. Maka permintaannya bukan hanya sehat tapi harus apa? Afiat. Karena yang sehat belum tentu afiat. Tapi yang afiat pasti sehat. Dan Kak Siti, Iya, jangan Bapak putus Ustadz. asa, jangan Iya. menyerah.
Ya, insya Allah. Mama juga sama. Jangan putus asa, jangan menyerah. Insya Allah ada pahala yang Allah siapkan atas kesabaran Amin, yang ya kalian Allah. hadirkan. Siti sempat juga sih kayak merasa sedih gitu. Ya Allah, kenapa Siti diberikan ujian gak ada henti-hentinya. Dari Siti usia 7 tahun sampai sekarang Siti udah usia 26 tahun. Siti gak pernah ngerasain bahagia seperti teman-teman. Bisa main bareng, bisa kumpul bareng. Berasa dosa besar gitu sama kedua orang tua Siti. Siti belum bisa nyari pekerjaan, gak bisa seperti anak-anak lainnya cari kerja. Bahkan Siti saat ini belum bisa kerja apa-apa di rumah, cuman bisa kerja bikin aksesoris setiap hari. Dan kalau emang Siti jadi orang sukses, Siti pengen umroh bareng sama kedua orang tua. Ingin membalas jasa kebaikan ibu sama bapak. Selama ini sudah merawat Siti banting tulang, gak pernah mengenal lelah.